Semakin saya membaca Bible, semakin malah saya nggak mau ke gereja lagi. Karena Aneh nih, Pak. Siapa yang tahu kalau Pak Nasir sudah masuk Islam dari keluarga? Keluarga hampir semua tahu. Oh, tahu. Ya. Ya. Reaksinya gimana, Pak? Ini bekas pukulan ini. Ini bekas pukulan dari saudara sepupu saya sendiri. Bekas pukulan di sini. Kena sebilah bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami channel Hidayatullah TV, channel yang berisi khusus kisah-kisah mu'alaf. Kali ini saya ada di Sidoarjo, tepatnya di sebuah pesantren di daerah Kahuriban, sebelah barat Gor Sidoarjo. Bersama saya seorang mu'alaf namanya Pak Muhammad Nasir. Mohon izin Pak Nasir diperkenalkan nama lengkap siapa, namanya dulu siapa, lalu besar di mana, lahir di mana, gimana latar belakang keagamaannya dulu. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya asli dari Nusa Tenggara Timur, lahir besar di sana. Tepatnya di Kupang. Alhamdulillah. Keluarga termasuk salah satu keluarga besar. Kami begitu saling mencintai dalam keluarga, tetapi ya hidup ini adalah pilihan. Semasa dengan keluarga sangat baik, sangat baik, membimbing saya selalu hidup dalam firman Tuhan dan tidak menginginkan saya hidup jauh dari firman Tuhan. Jadi koridor agama tetap dijalankan. Nama dulu Immanuel. Immanuel lengkapnya? Kalau marga kurang etis kalau saya sebutkan. Oh, baik. Karena saya juga menjaga privasi dari orang tua sendiri. Baik. Saya berganti nama begitu tanggal 15 April 2004 saya bersahadat di Masjid Raya Kupang. Saya berganti nama Muhammad Nasir. Muhammad Nasir. Ya, seperti disampaikan oleh beliau bersyahadat sudah lama, tahun 2004. Yang penting memang bukan peristiwa dalam konteks ini. Yang penting bukan peristiwa kapan bersyahadatnya, tetapi bagaimana beliau menemukan Islam. Itu yang pertama, seperti sebagian sampaikan tadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengapa meninggalkan agama lama. Gitu. Baik. Tentu peristiwa bersyahadatnya tentu penting, dan itu peristiwa sakral. Dari tadi dalam konteks cerita ini, kisah ini, justru menuju syahadatnya itu yang penting. Ya, kabarnya orang tua kepala suku Pak Nasir. Ya, termasuk orang suku besar juga. Yang dulu sempat marah sama saya gara-gara ya mungkin ego dari kedudukan pemangku adat. Pemangku adat ya. Juga termasuk leluhur saya juga salah satu raja di Nusa Tenggara Timur. Jadi itu sempat hubungan sempat kurang baik selama 15 tahun dan alhamdulillah baru 3 tahun ini membaik. Alhamdulillah. Sebagai ketua adat itu kedudukannya seperti apa Pak di tengah masyarakat kampungnya Pak Nasir? Beliau kedudukannya itu sebagai ketua adat. Ketua adat. Jadi termasuk orang terpandang lah dalam adat istiadat. Beliau sangat terpandang. Sangat terpandang ya, sangat mempengaruhi, sangat disegani ya, apa yang disampaikan didengar oleh masyarakat gitu ya. Ya. Dan adatnya masih kuat ya. Terlalu kental dengan adat. Jadi Pak Nasir berapa keluarga? Kami 8 orang bersaudara.
5 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Karena proses bersahadat, masalah bersahadat ini bukan persoalan gampang sebenarnya. Ya. Sebenarnya kakak duluan. Kakak beliau sekarang tinggal di Palembang, di Sumatera Palembang, malah beliau duluan. Lebih dulu. Nah, tapi karena beliau mendapat jodoh orang Islam, jadi beliau ikut Islam. Kalau saya masih dalam pencarian. Oh, jadi menemukan Islam karena pencarian. Iya. Ya baik, nanti diceritakan nanti Pak, tolong Pak Nasir. Tapi sebelum ke sana, seperti apa dulu kehidupan keberagamaan Pak Nasir dulu? Tadi Kristen Protestan ya? Protestan. Nah, kayak apa dulu kehidupan masa itu? Apakah sering ke gereja lalu aktif di organisasi dan sebagainya? Kalau organisasi tidak, tapi kalau ke gereja ya. Ya. Tapi saya bukan orang yang aktif di gereja, enggak. Memang dasar saya memang bukan orang yang baik sebenarnya. Saya orang anak jalanan. Aktif sebagai jamaah. Tapi sering baca Bible gitu? Sering. Sering ya. Ya. Apa misalnya sering itu misalnya di rumah sering baca atau hanya Ya, mendengar? sering membaca. Hobinya membaca. Hobi membaca? Iya. Oh. Apa aja biasanya yang dibaca Pak Nasir? Mulai dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari Kejadian sampai Maleaki, mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai kitab Wahyu. Ya alhamdulillah masih ingat-ingat lah. Oh. Rajin membaca Bible, rajin ke gereja. Hasilnya apa Pak? Dari membaca itu tentu makin taat gitu kan? Karena semakin paham itu atau gimana Pak? Semakin saya membaca Bible, semakin malah saya nggak mau ke gereja lagi. Karena aneh ini. tanda tanya, karena sering mendengar Islam itu katanya sempurna. Sempurna itu dari mana? Saya tanya ke Bapak, orang-orang Islam itu kenapa sih ngomong kalau agama mereka itu sempurna, lalu terus kami itu dianggap apa? Tersinggung gitu ya kira-kira. Jadi saya merasa kayak tersinggung. Islam sempurna. Mereka itu cuma hanya bohong-bohongan. Ya, oke lah, namanya imani saja ya, yes. Akhirnya, tapi semakin penasaran itu kok ajaran perjanjian lama, kenapa orang Islam yang menjalankan? Nah itu yang akhirnya saya tanda tanya besar. Di dalam kitab Keluaran 3 ayat 5, kalau mau masuk ke rumah ibadah kan harus tanggalkan tali kasut dari kaki. Nah orang Islam menjalankan itu. Orang Islam menjalankan itu, sedangkan masuk ke gereja tidak. Sepatu masuk, sendal masuk, nggak apa-apa. Berarti kan nggak ada sopan santunnya. Saya mulai berpikir, kalau sopan santunnya saja orang Islam lebih menjalankan ajaran dari Bible, kenapa saya tidak mempelajari dulu? Akhirnya punya rasa mulai agak-agak tertarik sih enggak, cuman pengen tahu aja. Penasaran. Terus di dalam Keluaran 20 ayat 30, 30 ayat 20 kalau nggak salah. Itu malah disuruh orang Islam wudu ya, basuh tangan sampai ke kaki, untuk baru masuk ke dalam rumah ibadah. Ya. Nah, masuk rumah adat, masuk rumah maksudnya? Masuk rumah ibadah. Masuk rumah ibadah. Nah, jadi kan harus berwudu, bersihkan kaki tangan sampai ke kaki, baru masuk ke rumah Tuhan. Nah, namanya tabernakel itu. Jadi itu hukum wajib, itu wajib untuk dilakukan. Itu sampai sekarang orang-orang Yahudi masih menggunakan itu, orang-orang Kristen tidak. Nah, di dalam Nehemia 8 ayat 6 itu malah sholat di situ. Di Bible Iya. ada perintah sholat. Di situ ada Nabi Ezra tuh melakukan sholat. Seorang nabi Ezra melakukan sholat. Dia maju satu langkah ke depan, berarti kan ada jemaat di belakang, mengangkat tangan ke atas,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rahman Rahim, berlutut, sujud wajah sampai ke tanah. Yang menjalankan itu umat Islam. Bahkan seharusnya mereka punya kiblat sesuai dengan Mazmur pasal 5 ayat 7. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah kepadamu ke arah baitmu yang kudus. Berarti kan kiblat. Coba kita lihat pembangunan gereja di mana-mana. Tidak menggunakan kiblat. Berarti Islam lebih alkitabiah. Islam lebih Alkitabiah. Rugi kalau memang ada kebenaran dalam Islam, kenapa saya nggak mencari? Nah, akhirnya dari situ, wah tertarik juga nih, penasaran, pengen tahu terus ini. Akhirnya pengen cari tahu. Akhirnya yang ada satu lagi. Orang Islam itu kan diwajibkan untuk berhijab. Orang-orang terdahulu juga harus. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 6 apa 8 kalau nggak salah. Setiap wanita itu harus ditudungi kepalanya. Kalau tidak dibotakin kepalanya, diusir dari kampung. Karena itu sudah menghina Tuhan Allahnya. Berarti ajaran-ajaran terdahulu, Islam mengikuti ajaran terdahulu. Sudah ada ajaran Islam terdahulu. Cuman sekarang hanya menunggu ya yang ada di yang ada tertulis itu Mahmadim itu, tinggal tunggu Mahmadim datang, selesai, ke sempurna. Jadi ada perintah-perintah di Bible yang justru orang Islam yang menjalankan, tapi tidak dijalankan oleh umat Kristen. Umat Kristen gitu ya. Contoh bersunat. Bersunat itu kan perjanjian Allah yang kekal. Kekal arti kan selama-lamanya. Itu perjanjian Allah dan Abraham yang diikuti oleh dua anaknya. Turun mulai Ismail dengan Ishak. Keturunan, seluruh keturunanmu sampai ke akhir zaman. Perjanjian yang kekal. Berarti keturunan dari Ishak seluruhnya harus disunatkan. Keturunan Ismail pun harus disunatkan. Karena itu perjanjian Allah. Di Bible ada yang berita. Ada. Kan itu kan kisah tentang Nabi Abraham atau Ibrahim itu. Waktu muncul berbagai pertanyaan itu Pak Nasir umur berapa? Masih terlalu muda. Umur 20-an itu. Umur 20 tahun. Iya. Lalu tadi bilang mencari tahu Islam. Gimana cara mencari tahu Nasir? Saya malah disodorkan itu sama teman. Kamu baca surat Al-Ikhlas, tapi artinya aja. Kamu coba cari. Di Bible pasti ada. Saya coba untuk mencari. Qul huwallahu ahad. Nah, Allah menjawab. Itu dalam kitab Markus 12:29. Sama Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Ehad. Qul huwallahu ahad. Berarti ada kemiripannya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ada di dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Berarti kan tidak beranak dan tidak diperanakan. Memang Allah seperti itu. Terus setelah menemukan katakanlah pertanyaan-pertanyaan yang di Bible itu apa yang dilakukan oleh Pak Nasir dan bagaimana persepsi Pak Nasir kepada itu? Saya berpikir Islam itu sebenarnya benar. Sebenarnya benar. Saya berpikir Islam ini benar. Tapi saya tidak punya dasar alasan untuk saya membenci Islam. Kalau saya membenci Islam, dasarnya apa? Sedangkan ajaran yang ada dalam Al-Quran, yang menurut pencarian saya pada masa itu, ternyata Bible pun ada. Berarti kan ada kesamaan. Kayak salah satu contoh di dalam Keluaran 20 ayat 3.
Lo Adonai alakeka fafarim albanai. Jangan pernah ada Allah lain selain di hadapanku. Berarti kan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan pernah ada sesembahan lain di hadapanku. Cuman akulah si Allah ini. Akulah Tuhanmu ini. Ya. Jadi sudah mulai punya persepsi bahwa agama itu agama yang benar. Iya. Tapi kemudian persepsi kepada agama yang lama gimana? Setelah menemukan, saya begitu menemukan ada tentang Islam, saya tidak mempersalahkan. Saya tidak mempersalahkan, tapi saya mencoba paling utama saya harus tinggalkan doktrin gereja. Baru saya bisa memahami Al-Quran. Kalau saya menggunakan doktrin gereja untuk memahami Al-Quran, tidak akan mungkin nyambung. Karena orang non-Muslim pasti tidak senang. Contoh bahasa saya dari awal, kenapa orang Islam itu mengatakan mereka yang sempurna. Ternyata benar ada ayatnya. Hari ini kusempurnakan ayat agama bagimu, kucukup meninggalmu Islam sebagai agamamu. Nah, kalau kita mau melihat dari sisi agamanya, Kristen itu bukan agama sebenarnya. Mau pengikut Yesus, apa yang diikutin? Kalau Kristen itu agama, siapa yang membawakannya? Apakah Yesus adalah seorang orang Kristen? Bukan. Apakah Yesus membawa agama Kristen? Bukan juga. Nah, itu nanti ya insya Allah lain waktu bisa kita Baik. Pertanyaan-pertanyaan tadi masih pertanyaan yang muncul setelah membaca Bible tadi itu, apakah manasir sempat disampaikan kepada pendeta atau para tidak dikonsultasikan? Itu enggak? Saya malah lebih memilih, saya tukar pikiran, saya nggak mau dengan pendeta. Karena kalau saya bicara dengan pendeta, saya dapat jawabannya apa enggak? Karena kebanyakan saya pernah tanya salah satu pendeta saya bilang, Pak, di Nehemia 8 ayat 6 itu kan perintah ibadah itu kan sujud sembah sampai wajah ke tanah. Orang Islam menjalankan itu, kenapa Kristen tidak, Pak? Nah, itu yang ada di perjanjian itu kan, perjanjian lama kan sudah tidak dipakai lagi. Sudah direvisi. Tidak dipakai lagi. Kita kan sekarang pakai perjanjian yang baru. Berarti nggak ada jawabannya. Kalau jawaban cuma itu saja, mungkin anak-anak kecil bisa menjawab. Itu sudah nggak dipakai. Tetapi kalau mau mentuhankan Yesus, dalilnya cari di Yesaya 9 ayat 5 di perjanjian lama. Jadi tidak konsisten. Tidak konsisten. Kalau memang nggak dipakai, maksudnya nggak semuanya. Semuanya nggak boleh dipakai. Minimal kan kitab orang dikembalikan kepada orang. Kitab Kristen ya tetap 4 kanonik dan yang lain sampai ke kitab Wahyu. Itu pendetanya tadi jawab gitu, Pak ya. Itu kan perjanjian lama, kita sudah nggak dipakai. Nah, selain pendeta siapa tempat bertanya Pak Nasir waktu itu? Saya lebih merujuk kepada teman saya, kebetulan beliau orang pesantren. Orang pesantren? Oh, justru tanyanya kepada orang Islam? Iya, teman saya dia teman SD saya, SMP pun sama-sama. Ketika dia pesantren di Jebolan Gontor, dia bedah kitab suci. Jadi saya lebih ke dia karena dia menguasai 2 kitab suci, termasuk Bible dia kuasain, Al-Quran pun dia kuasain. Jadi saya lebih memilih dia karena dua-dua dia tahu. Perbandingan agama ya. Karena dia bedah kitab suci dan perbandingan agama, bedah kitab suci dia. Dia juga bukan hanya belajar Al-Quran, bedah Al-Quran, tetapi dia belajar untuk bisa pahami Bible ini seperti apa. Apalagi Pak yang ditanyakan ke pendeta ini? Ada nggak? Sejak itu saya sudah nggak mau tanya lagi, karena saya pikir sudah sama saja. Saya nggak bakalan dapat jawaban yang pasti. Akhirnya
makanya Kalau tanya ke keluarga misalnya orang ayah ini. bapak itu kan orangnya agak jahat. Orangnya? Orangnya jahat. Mantan preman juga kan. Jadi kalau untuk saya bertanya ke beliau kayak kurang etis. Nah, tapi saya harus mengacungi jempol sama orang tua ketika saya mengatakan bahwa saya ingin masuk Islam. Saya kirain bapak waktu itu marah. Ternyata bapak malah bawa pulpen sama kertas. Bapak punya komputer, bapak kan kontraktor, punya CV. Saya kirain dia ketik pakai komputer, ternyata tulis tangan. Ambil kertas dengan pulpen, datang ke tanda tangan langsung tulis surat pernyataan sendiri. Besok kamu hanya bawa pas foto 4x6 4 lembar, bawa ke sini, antar ke Depak. Oh. Tinggal tunjukin nanti di mana kamu mau. Oh, berarti orang tua ayahnya Pak Nasir setuju? Ikhlas. Ya, karena pada waktu itu dalam beberapa tahun saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Islam ini benar, buktikan kalau Islam benar, orang tua saya harus ikhlaskan saya. Gitu. Tanpa kompromi. Akhirnya selama beberapa tahun saya berdoa, hati saya sudah merasa cukup kuat untuk bicara dengan orang tua. Nah, selesai kita makan malam, saya ngomong sama orang tua. Ternyata orang tua malah kasih nasihat buat saya. Jangan pernah mempermainkan agama. Jangan mempermainkan. Nah, kalau kamu pergi ke Islam, harus jadi Islam yang sebenarnya. Tidak boleh Islam KTP. Kalau Islam KTP berarti kamu hanya mempermainkan agama. Terutama itu yang bom bunuh diri, itu oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu. Itu mereka hanya mau merusak nama Islam. Jadi kamu harus jadi orang Islam, jadi pribadi Islam yang benar. Yang kalau ikut bom bunuh diri apa segala itu bukan Islam, itu oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dan itu sangat tidak diinginkan orang-orang tua. Baik Pak. Sebelum ke titik Pak Nasir memutuskan bahwa Islam sebagai agama yang benar dan saya harus masuk Islam, sebelum situ Pak, boleh tahu nggak dulu gerejanya namanya apa gitu Pak? Sebenarnya ini kurang pantas juga gitu ya. Karena kalau di NTT itu kan bukannya saya nggak mau ngomong, pasti saya berani mau ngomong. Cuman di sana itu kan fanatiknya terlalu kuat. Bahkan saya pernah di JCC, itu malah orang tua saya diancam malah. Makanya saya pernah sampaikan ke Pak Bambang kalau karena kesaksian saya, orang tua saya itu diancam. Baik Pak. Baik. Tapi di tempat atau di kampungnya Pak Nasir itu Islam menjadi minoritas. Oh, minoritas. Mayoritas Kristen gitu ya. Jadi memang kental dengan nilai-nilai Kristen gitu masyarakatnya gitu ya. Terus fanatiknya terlalu kuat. Ya. Katakanlah masa pencarian tadi itu berapa lama Pak Nasir? Saya mencari itu cukup lama Pak. Semenjak kurang lebih 8 tahun, ada 8 tahunan ada. Saya mencari itu. Kurang lebih tahun 98 kalau nggak salah. Pecahnya Timur pada waktu itu. Apakah selama masa pencarian itu Pak Nasir masih ke gereja? Sudah mulai pertanyaan tadi sudah nggak ke gereja? Sudah nggak ke gereja lagi. Ya. Terus keluarga gimana? Ya, masalah keluarga sih karena saya kan anak jalanan, jadi ya agak bebas nggak gitu ya. Jadi nggak ditegur ya? Iya. Jadi kalau aneh biasa ke gereja, kok jadi nggak ke gereja itu nggak masalah gitu ya? Nggak masalah. Oh, masalah. Iya. Kayaknya
agak Enggak, itu enggak ke gerejanya karena mulai ragu-ragu tadi atau karena jalanan? karena memang sudah mulai ragu-ragu. Ragu-ragu. Karena segala ketentuan yang di dalam Bible, kenapa di gereja kok nggak digunakan? Akhirnya saya berpikir sudah, saya nggak usah ke gereja lagi. Gitu ya. 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 Jadi teman dialognya tadi ya lulusan Gontor yang menguasai perbandingan agama, gitu ya. Lah ini. Lalu pada titik puncaknya apa yang menyebabkan kemudian Pak Nasir memutuskan bahwa ini Islam yang benar dan saya tak pindah gitu? Sebenarnya kalau saya mau cerita tuh sebenarnya panjang sekali kalau kita mau lihat, karena saya menemukan bahwa konsep ketuhanan Yesus itu belum sempurna. Itu dulu atau sekarang? Dulu. Persepsinya Pak Nasir seperti itu tuh dulu atau sekarang? Dulu saya sudah menganggap berarti dalam masa pencarian itu berarti konsep ketuhanan Yesus sudah harus saya ragukan. Pasti saya harus ragukan karena dari surah Al-Ikhlas tadi, Qul huwallahu ahad, sama Yisrael aduna Elohim aduna ehad. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa. Berarti Tuhan itu Allah itu esa. Esa itu cuma satu. Dan tidak bisa dibagi tiga. Itu ada konsep trinitas itu sebenarnya seperti ini, segitiga. Allah Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tetapi di luar, lingkaran luar, Allah bukan anak, anak bukan Allah. Allah bukan Roh Kudus bukan Allah. Anak bukan Roh Kudus bukan anak. Konsepnya gimana sih? Membingungkan. Akhirnya baru saya berpikir, mohon maaf, bukan berarti bahwa saya mau menghina saudara-saudara Kristiani, tidak. Saya berpikir saya harus lepas. Kalau saya nggak lepas, sisa umur saya sia-sia. Maka saya harus ambil yang benar, Islam. Maksudnya saya harus lepas itu? Saya harus lepaskan agama yang lama, keluar dari Kristen, saya menuju ke Islam. Itu sudah puncak ya? Sudah puncak. Sudah ya. Karena konsep-konsep ketuhanan kita mau mendekati dengan apapun, mau dengan ayat Bible atau mau pendekatan secara apapun, tidak bisa kita katakan Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus itu adalah hanya perantara. Nah, mukjizat-mukjizatnya juga perantara. Dia melakukan saja, perantaranya Yesus saja. Mukjizat, tanda-tanda keajaiban ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Itu jelas sekali bahwa Yesus hanya perantaraan. Ya. Sebelum memutuskan untuk saya bersyahadat itu, adakah orang-orang atau mungkin saudara atau gereja yang diajak untuk konsultasi lah bahwa saya mau masuk Islam gitu? Kalau konsultasi sudah nggak mau. Sudah nggak mau karena ujung-ujungnya kita tidak akan mendapatkan jawaban. Kalau Islam banyak jawaban. Itulah kelebihannya. Lalu memutuskan untuk bersyahadat ya? Iya. Di mana tuh Pak? Dan Kupang, Masjid Raya Kupang. Di Masjid Raya Kupang? Iya. Oh ya. Tahun berapa Pak? 2004, tanggal 15 April. 15 April. Iya. Siapa yang tahu kalau Pak Nasir sudah masuk Islam dari keluarga? Keluarga hampir semua tahu. Tahu. Iya. Reaksinya gimana Pak? Ini bekas pukulan ini. Ini bekas pukulan dari saudara sepupu saya sendiri. Bekas pukulan di sini. Kena sebilah bambu. Itu kapan mukulnya dan kenapa? Ya gara-gara, tapi bukan berarti bahwa Kristen itu mengajarkan kekerasan, tidak. Cuman oknum saudara saya sendiri yang karena memang nggak terima saya pindah ke Islam, akhirnya saya digebukin di sini.
langsung dipukul begitu atau? Iya, dikeroyok malahan. Tapi bukan berarti Kristen mengajarkan kekerasan, tidak. Kristen mengajarkan kasih. Kasih. Nah, Itu oknum lah gitu ya. itu cuma oknum. Yang tidak terima, tidak setuju dengan itu. Itu oknum yang tidak terima bahwa saya ke Islam. Bukan Kristennya. Kristennya itu mengajarkan kebaikan juga. Emang kenapa, Pak? Apa yang terjadi kemudian sebelum mukul itu? Begitu saya pulang dari Makassar, selesai santri di daerah Maros. Bentar. Ini dari Makassar. Jadi Pak Nasir setelah pulang dari Makassar. Setelah bersyahadat langsung ke Makassar nyantri. Ke Makassar nyantri ke sana. Di Pondok Pesantren Macopa. Oh, coba. Nah, daerah Maros, daerah Maros. Iya, saya pernah ke sana, Pak. Pulang seberapa lama, Pak? Begitu baru nyampe di rumah, tasnya belum masuk ke rumah sudah duluan. Nggak tanya apa, langsung gitu? Langsung digebuk. Tapi saya bilang ya sudahlah, biar hati kalian puas. Pak Nasir nggak melawan? Nggak melawan. Karena menurut saya Islam mengajarkan kita itu kan menyayangi semua orang. Hubungan manusia dengan manusia baik, baru hubungan kita dengan Allah itu baik. Hablum minallah, hablum minan nas. Nah, itulah ajaran Islam. Iya, tapi kalau keluarga inti nggak masalah ya. Nggak masalah. Orang tua juga nggak masalah. Apalagi kakaknya kan sudah mendahului. Ya. Tapi kalau dalam perjalanan hijrah itu fase atau titik yang mana yang Pak Nasir merasa berat itu? Saya nggak punya uang. Allah uji saya, kan dulu kan gampang cari uangnya. Begitu mengenal Islam, bahkan bapak saya dulu pernah ngomong gini, saya mau ngurus kamu, kecuali kamu kembali ke agama saya. Saya minta maaf, Pak. Iman tidak bisa dibeli dengan uang. Itu catatan yang harus Bapak ingat. Dan ketika Bapak ngomong dan Pak Nasir kembali itu dijamin ya? Gampang ya? Gampang. Dulu untuk cari sehari 200-300 gampang. Begitu datang ke Islam cukup sulit untuk mencari. Dulu pekerjaannya apa? Boleh tahu nggak? Saya dulu tuh serabutan. Oh, serabutan. Kadang minjam bendera atau CV-nya orang untuk saya ikut tender, macam-macam. Gitu. Kalau mau pakai punyanya Bapak kan modalnya cukup besar. Jadi saya cari yang kecil-kecilan. Akhirnya saya ke Bali, merantau ke Bali, baru akhirnya saya ketemu ada orang Pak Muin namanya. Saya kerja dengan beliau di pabrik tahu. Alhamdulillah bisa menjadi modal hidup saya. Jadi keluarga memang termasuk kelompok atau golongan berada ya? Iya. Berada ya? Orang berada. Dan lalu tadi bilang setelah masuk Islam sulit mencari uang. Memang nggak ada pekerjaan atau memang nggak ada yang memberi pekerjaan atau Pak Nasir karena malas nggak berusaha? Sertifikat tanah saya kembalikan ke orang tua. Sertifikat tanah? Diminta, saya kembalikan. Sebelumnya sertifikat itu pakai apa? Saya niatnya mau saya pakai buat modal. Oh, nyari pinjaman gitu ya. Tapi ternyata diminta, saya kembalikan, ikhlas. Saya kembalikan karena Allah. Tapi alhamdulillah pertolongan Allah tadi Pak Haji itu ya. Karena memang saya betul-betul niat memang betul-betul datang ke Islam. Tidak terlintas untuk kembali ke agama lama? Enggak berpikir sama. Tidak pernah? Tidak akan mau. Jadi, terlintas jangankan pernah, tidak mau, belum pernah ditawari macam-macam ya? Saya ditawari uang modal sekalipun saya nggak mau. Pernah ditawari ya? Pernah. Bahkan nggak tanggung-tanggung, 250 juta, 100 juta, saya nggak mau. Saya bilang iman Islam saya tidak bisa dibeli. Iya, baik. Sahabat-sahabat Hidayatul TV, Pak Nasir ini sekarang bekerja di sebuah pabrik di Sidoarjo dan tinggal di Sidoarjo, tepatnya di Gedangan bersama keluarga. Beliau sementara ini dikaruniai 3 anak dari 1 istri. Ya. 1 istri atau 2 istri? 1, Pak. Jangan nambah lagi, yang satunya nggak habis, Pak. Dan
belakangan ini Pak Nasir ini aktif di YouTube, channelnya apa Pak Nasir, nama channelnya? Nazir Media Channel, NAZIER Media Channel. Oh ya, silakan yang ingin mendalami kristologi, Pak, konten-kontennya Pak Nasir ini adalah konten kristologi gitu ya Pak ya? Lebih tepatnya channel debat. Channel debat, oh masalah. Emang sudah debat dengan siapa aja Pak? Cukup banyak. Gitu ya. Cukup banyak. Dulu di zaman WA juga banyak sih teman-teman, termasuk Pendeta Torosoki, Pendeta Lamsen Naibaho, termasuk Luga Tambunan. Itu dulu pernah itu. Sampai dia ngarang cerita kalau saya dulu tuh pernah berkelahi dengan mantan pesantren apa gitu, jebolan pesantren, orang itu jebolan pesantren. Begitu dia Luga Tambunan marah tuh katanya keluar api. Saya bilang berarti itu kamu jin. Api itu unsurnya iblis, berarti kamu iblis. Iya, iya. Debatnya biasanya online terus Pak ya, nggak pernah debat debat terbuka jarang. Belum pernah. Darat maksudnya debat di darat belum pernah ya, online semua ya. Online semua. Iya. Salah satu teman berdebat, apakah ada yang kemudian bersyahadat? Ada. Tanggal 5 bulan kemarin, Pak Bang Valen. Bang Valen. Beliau dari Kristen pindah ke Yahudi, sekarang alhamdulillah sudah Islam. Oh. Tentu bukan karena debatnya ya dia masuk Islam, tapi tentu semuanya hidayah Allah ya. Hidayah Allah. Itu sebenarnya debatnya hanya salah sarana aja ya. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu panggilan Allah sebenarnya. Sesuai dengan surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah. Iya. Baik, baik Pak Nasir, Masya Allah. Mudah-mudahan ceritanya ini menginspirasi ya ke kita semua, tapi kita yang sudah Islam dapat memperteguh keislaman kita, keimanan kita, dan bagi saudara-saudara kita yang di luar sana, yang di sebelah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan perenungan. Kalau memang pikirannya terbuka, insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Nasir ini akan menjadi bahan perenungan untuk kemudian mencoba merefleksi diri gitu ya. Insyaallah. Ya, bukan bermaksud ingin menjelekan atau menghina, apalagi menghina agama lain, tapi ini semacam perbandingan agama. Tentu kalau sebuah agama berani mengklaim agama yang benar, berarti harus berani diuji. Kesaksian Pak Nasir ini adalah bagian dari ujian kebenaran dari sebuah agama yang gitu Pak Nasir kira-kira. Insyaallah. Ini closing Pak Nasir. Ada yang mau disampaikan? Untuk para muslimin dan muslimah yang di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia yang sudah subscribe channel Al Hidayah TV, jangan pernah. Hidayatullah TV. Hidayatullah TV. Bukan Hidayah. Hidayatullah TV. Pesan saya cuma satu. Saya dari non muslim bisa jadi muslim, maka kuatkanlah iman Islam kalian. Yang untuk saudara-saudara yang masih non muslim, mohon maaf, bukan berarti menghina, tidak, karena kecintaan saya terhadap kalian itu besar. Makanya kesaksian ini terjadi pada hari ini. Kalau tanpa ada cinta saya kepada kalian, nggak mungkin ada kesaksian seperti ini. Baik Pak Nasir, terima kasih atas waktu dan tenaganya. Terima kasih pula kepada sahabat-sahabat Hidayatullah TV. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.